Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mempresentasikan pekerjaan-pekerjaan terkait dengan VLBI, terutama terkait perannya untuk telaah bumi dan antariksa. Oh iya, sebelumnya saya merupakan peneliti tamu di Nanjing University China dan juga peneliti di BRIN. Oke. Nah, ini adalah outline presentasi saya kali ini. Jadi pertama akan coba diulas kembali ya terkait dengan VLBI dan juga sedikit tentang Vigos. Lalu selanjutnya akan dibahas terkait dengan aplikasi-aplikasi yang bisa dilakukan dengan menggunakan VLBI. Oke, tadi sudah dibahas detail oleh Pak Taufik dan juga Pak Berlin ya terkait dengan interferometri. Nah, di sini saya coba mengulang kembali. Jadi VLBI itu sendiri secara prinsip begitu ya adalah teknik observasi astronomi radio dengan menggabungkan beberapa teleskop radio yang terpisah sangat jauh gitu ya. Nah, teleskop radio ini kemudian mengamati sumber radio secara bersamaan dan teknik ini sebenarnya sudah sangat lama ya, jadi 1960-an ya, jadi sudah sangat well established. Dan di sebelah kiri ini adalah gambar yang menunjukkan prinsip umum dari VLBI tersebut. Jadi ada dua teleskop yang mengamati objek yang sama, di sini kuasar gitu ya. Kuasar mengemisikan sinyal dan sinyal ini diterima oleh dua teleskop ini dengan waktu yang sedikit berbeda gitu ya. Nah, perbedaan waktu inilah yang kita sebut sebagai time delay. Nah, di astrofisika ya untuk menghasilkan image biasanya kita mencoba mengkoreksi time delay ini ya dengan menggunakan model. Nah, di sini saya mencoba ingin membahas hal lain lebih berfokus di astrometri dan geodesi di mana time delay ini merupakan parameter yang sangat penting karena kita akan menganalisis lebih dalam parameter ini. Nah, time delay ini terdiri dari berbagai macam komponen. Jadi komponen yang paling besar ini uh, sangat bergantung pada panjang baseline dari teleskop tersebut dan juga arah dari atau posisi dari kuasar tersebut gitu ya. Lalu ada juga efek lainnya yang diakibatkan oleh atmosfer dan juga instrumen dari station tersebut atau teleskop tersebut dan juga lainnya begitu ya. Nah, dengan menganalisis time delay ini kita akan mempelajari antariksa dan juga bahkan bumi itu sendiri begitu. Nah, terkait dengan Vigos, tadi telah ditunjukkan ya gambarnya. Jadi, Vigos ini merupakan salah satu proyek yang baru begitu ya, yang digagas oleh komunitas VLBI untuk meningkatkan kualitas pengamatan VLBI, terutama untuk mengamati time delay itu tadi. Nah, konsep utama dari Vigos ini adalah akuisisi sinyal yang lebih banyak gitu ya, quad band, ada 4 band yang akan diakuisisi dan menggunakan antena yang itu homogen dan lebih kecil karena memang kita butuh agility ya dari antena tersebut. Nah, di sini terlihat distribusi antena Vigos gitu ya. Ini sebenarnya map yang jadul begitu ya, belum diupdate. Dan di sini masih terlihat dominasi di daerah utara dan alhamdulillah sebentar lagi Indonesia akan memiliki teleskop Vigos. Dan di sini juga ada Thailand yang akan memiliki, jadi mungkin Southeast ASEAN akan ramai begitu ya dengan Vigos ini. Nah, lalu apa yang dihasilkan dari teleskop Vigos? Nah, sebenarnya ada 3 produk utama bisa kita bilang dari teleskop Vigos ini. Yang pertama, teleskop Vigos ini bertugas untuk mengestimasi posisi kuasar. Nah, ini kuasarnya sangat banyak, ribuan gitu ya. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya adalah untuk menghasilkan yang dinamakan Celestial Reference Frame atau ICRF. Nah, selain itu ada juga produk lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu memonitoring variasi sumber rotasi bumi atau EOP, Earth Orientation Parameter. Nah, EOP ini, VLBI ini merupakan satu-satunya teknik yang bisa digunakan untuk memonitoring EOP secara akurat, gitu ya. Nah, ini contoh EOP mungkin
rekan-rekan familiar dengan presesi, notasi begitu ya. Nah, ini adalah contohnya. Lalu yang terakhir adalah estimasi posisi antena VLBI atau posisi teleskop VLBI itu sendiri. Nah, jadi kita membutuhkan estimasi yang sangat akurat, orde mungkin sub sentimeter bahkan sub milimeter begitu ya. Tujuannya apa? Karena kita ingin merealisasikan yang disebut sebagai terrestrial reference frame atau ITRF. Nanti akan dijelaskan lebih detail di slide selanjutnya. Oke, sekarang kita beralih ke aplikasinya. Apa saja aplikasi dari VLBI itu sendiri? Yang pertama untuk celestial reference frame dan astrometri. Nah, astrometri ini adalah gambar yang cukup ikonik ya dari ESA terkait sejarah astrometri dari zaman Hipparchus sampai Gaia gitu ya. Ya, astrometri bisa disebut sebagai astronomi klasik gitu ya atau jadul karena kita sudah apa ya, ada sejak berabad-abad lamanya begitu ya. Tapi astrometri ini memiliki peran yang sangat penting ya dalam perkembangan ilmu astronomi. Nah, di sini ketika kita melihat Gaia, kita tidak membicarakan astrometri zaman Hipparchus ya. Kita membicarakan astrometri dengan presisi yang sangat-sangat tinggi begitu ya. Nah, ini adalah perjalanan dari domain optik begitu ya. Nah, sebenarnya selain optik, radio pun memiliki kontribusi yang sangat-sangat signifikan pada perkembangan ilmu astrometri itu sendiri. Nah, dalam astrometri atau pengukuran posisi benda langit gitu ya, kita memerlukan kerangka referensi. Kita seperti ketika kita misalnya ingin mengukur posisi sebuah objek, tentu kan akan relatif terhadap sesuatu ya. Nah, ketika kita ingin mengukur posisi absolut begitu ya, tentu kita perlu sebuah kerangka referensi yang sifatnya inersial. Dia diam gitu ya, fix. Nah, di langit pun demikian. Kita misalnya mau ngukur, oh itu RA sekian, deklinasinya berapa, ini relatif terhadap apa, gitu ya. Nah, untuk presisi yang sangat-sangat tinggi diperlukan yang dinamakan celestial reference frame, gitu ya. Nah, jadi ada banyak kegunaannya di sini ya. Eh, CRF ini berguna untuk misalnya menghindari bias pengamatan, mendeteksi pergerakan yang sangat-sangat kecil, dan juga yang terakhir untuk memonitor rotasi bumi, gitu ya. Nah, CRF itu sendiri itu sebenarnya sudah ada lama ya, dari tahun 1700-an di sini ya. Dulu orang menggunakan bintang, mungkin rekan-rekan familiar dengan FK5 begitu ya, yang sering digunakan untuk referensi begitu ya, yang berdasarkan bintang. Nah, sebenarnya saat ini orang sudah mengubah ya paradigma itu yang asalnya berdasarkan bintang, sekarang beralih ke objek ekstragalaksi. Kita pilih katakanlah EGN begitu ya. Karena objek ekstragalaksi ini karena sangat jauh, dia itu bisa dibilang tidak bergerak begitu ya, geraknya sedikit banget. Nah, di sini ada yang dinamakan SRF. Jadi SRF ini menggunakan VLBI untuk merealisasikan celestial reference frame tersebut. Sudah ada 3 versi begitu, yang terbaru adalah SRF 3 di sini. Sebenarnya ada juga versi optiknya di sini yang kita namakan Gaia CRF. Yang ini adalah sama juga ya, memiliki tingkat akurasi yang hampir mirip. Nah, iSRF sendiri ini sudah ada 3 versi ya, seperti yang tadi disebutkan. Jika dilihat di sini, sesi VLBI yang ikut serta ini makin lama makin banyak ya. Di iSRF 3 ini sampai ke angka hampir 7.000 begitu ya. Jadi sudah sangat banyak, mungkin sudah jutaan gitu ya, bahkan mungkin sampai orde miliar observasi gitu VLBI, sangat banyak. Dan SRF ini sudah diadopsi IAU ya sejak 2018 begitu, jadi sudah cukup lama ya. Dan ini hanya menggunakan VLBI ya untuk merealisasikannya. Ada 4.000-an lebih objek ekstragalaksi yang eh, diobservasi ya. Ini adalah distribusi objek ekstragalaksi yang diobservasi. Jadi praktis hampir homogen ya di setiap penjuru langit. Dan ini adalah teleskop VLBI yang ikut serta di pengamatan SRF tersebut. Nah, lalu pertanyaannya apa peran Vigos di SRF gitu ya. Nah, Vigos sendiri mulai mengobservasi secara official ya tahun 2018. Jadi saat SRF 3 ini setuju begitu ya oleh IAU. Jadi di SRF 3 ini belum ada Vigos. Tapi di SRF ke depan, SRF 4, rencananya Vigos mulai dilibatkan. Nah, pada paper terbaru yang baru saja publish gitu ya, diperlihatkan bagaimana Vigos itu memiliki kontribusi yang signifikan untuk realisasi ISRF tersebut gitu ya.
Nah, di sini terlihat eh, teleskop-teleskop Vigos yang ikut serta begitu ya di campaign CRF ini terlihat masih dominan di utara begitu ya, cuma hanya dua di selatan ya di Australia. Dan ini adalah hasil eh, dari kualitas pengamatan dari posisi begitu penentuan posisi dari kuasar yang terdistribusi di berbagai penjuru langit ya. Di sini terlihat bahwa yang di bagian utara ini jauh lebih baik ya, standar deviasinya lebih kecil dibandingkan yang bagian selatan. Wajar karena hanya ada dua teleskop ya, jadi sangat jomplang gitu ya. Nah, di sini juga di penelitian terbaru juga ditunjukkan bahwa Vigo Squad Band ini memiliki bisa dibilang error yang itu cukup apa ya, ya bisa bilang cukup mirip ya dengan uh, pendahulunya bahkan dengan VLBA yang memang sedikit lebih besar begitu ya, tapi ini dikarenakan Vigos ini baru mulai 2018 ya, jadi akumulasi masih sedikit gitu ya, beda dengan R1 R4 yang sudah lama sekali, sudah puluhan tahun. VLBA juga sama, jadi hal yang wajar. Sorry. Ya, nah dalam penentuan posisi benda langit atau astrometri begitu ya, satu hal yang sering yang saat ini masih menjadi hot issue adalah bagaimana kita melihat posisi benda langit itu berhubungan dengan wavelength yang digunakan. Misalnya ini, di penelitian terbaru, misalnya beliau mencoba mengkomparasikan hasil yang didapat dalam penentuan posisi oleh gaya, itu optik begitu ya, dengan radio, yang itu ada offsetnya begitu ya. Nah, di sini terlihat Vigos di sini begitu ya posisinya, sementara Gaia di sini. Jadi ada perbedaan yang signifikan begitu ya. Mengapa itu bisa terjadi? Dan ini tentu berhubungan dengan fisis dari kuasar tersebut gitu ya. Jadi perlu ada studi lebih lanjut mengapa ini berbeda, dan ini akan berkontribusi pada penentuan SRF ya. Jadi makanya sebelumnya SRF 3 ini memiliki beberapa versi ya, panjang gelombang karena memang posisi kuasarnya berbeda begitu ya. Nah, lalu selanjutnya isu yang masih menjadi eh, perdebatan itu adalah terkait dengan variasi temporal posisi kuasar. Katakanlah kita mengamati kuasar dari panjang gelombang yang sama begitu ya. Tapi kita coba mengamati dalam beberapa tahun. Nah, ternyata kuasar ini yang katanya inersia begitu ya, ternyata ada pergerakan sedikit begitu ya, kecil. Dan ini tentu diakibatkan perubahan fisis ya dari kuasar itu sepanjang waktu. Nah, contohnya ini adalah kuasar uh, salah satu kuasar begitu ya yang dimonitor dari tahun 90-an sampai 2002 ada perubahan. Dan ini di paper tersebut Xu dan Charlo ini menggunakan data Vigos ya. Jadi terlihat dalam Vigos juga terlihat ada perubahan dari posisi kuasarnya. Perubahan sedikit tapi tetap signifikan ya untuk ISRF. Nah, lalu yang selanjutnya isu yang masih terus perlu digali lebih dalam itu adalah terkait noise karakteristik. Nah, jadi dalam SRF karena kita mengasumsikan kuasar itu diam ya. Nah, pergerakan kuasar itu bisa kita anggap sebagai noise. Dan noise ini sebenarnya secara teoretik harusnya itu dia itu white noise sehingga ya kita bisa anggap average-nya itu zero begitu ya. Tapi ternyata tidak. Pada beberapa kasus, bahkan banyak kasus begitu ya, seperti ini yang kami lakukan begitu ya. Kami mencoba menelaah kandungan noise dari kuasar ini begitu ya. Nah, ini time seriesnya. Kalau kita coba analisis kandungan noise-nya, ternyata tidak hanya white noise saja di sini, tapi ada flicker noise dan random walk. Kayak itu merupakan apa ya, diakibatkan oleh pattern-pattern tertentu ya di distribusi time series ini ya, begitu ya. Dan di penelitian sebelumnya dengan menggunakan data SRF2 didapat bahwa eh, kuasar-kuasar yang itu full white noise itu tidak banyak ya. Ini sedikit sekali ya yang kita namakan stable ya, kategori stable begitu ya. Mayoritas ini mirip seperti ini ya. Jadi mix. Selain white noise ada juga flicker noise dan random walk. Bahkan cukup banyak juga kuasar yang itu didominasi oleh random walk begitu ya. Dan ini merupakan alarm gitu ya saat waktu itu ya di tahun 2018 ini untuk penentuan SRF 3 di mana ternyata tidak semua kuasar itu layak dimasukkan ke SRF 3. Oke,
Itu terkait dengan astrometri. Nah, selanjutnya saya akan membawa ke mungkin ke bidang yang bukan astronomi banget begitu ya. Lebih ke mungkin geodesi, tapi ya mungkin ada juga lah masih ada astronominya begitu ya. Nah, eh, ini sedikit gambaran terkait dengan bagaimana bumi itu merupakan sistem yang kompleks begitu ya. Jadi di sini terlihat bumi itu memiliki berbagai level begitu ya, interiornya, dan juga ada interaksi juga dengan matahari bulan, interaksi gravitasional maksudnya ya. Terus ada atmosfer, ada ocean. Jadi ya bumi itu sesuatu yang kompleks banget gitu ya. Nah, eh, VLBI itu merupakan eh, satu-satunya teknik yang bisa mengukur variasi sumber rotasi bumi secara full begitu ya, menyeluruh begitu ya. Dan VLBI ini dapat mengukur secara presisi begitu ya, variasi sumber rotasi bumi ini. Nah, kita familiar dengan ini ya, presesi begitu ya. Jadi ini sumber rotasi bumi, dia berputar begitu ya terhadap sumber referensi ini, kita sebut presesi. Ada juga notasi yang itu merupakan anggukan gitu ya. Nah, eh, presesi dan notasi ini itu berkaitan erat dengan properti bumi secara global ya, atau kita sebut properti reologi bumi ya. Nah, beberapa misalnya yang berkaitan terkait dengan rigidity, seberapa bumi itu rigid begitu ya, dan juga oblateness, seberapa bumi itu pepat. Nah, kedua ini tuh mempengaruhi presesi dan notasi bumi tersebut. Nah, dengan pengaruh tersebut berarti secara tidak langsung ketika kita misalnya menggunakan VLBI untuk memonitor variasi rotasi bumi, kita juga dapat menentukan eh, rigidity dan ellipticity dari si bumi itu tersebut ya, karena saling berkaitan satu sama lain. Nah, contohnya penelitian yang sudah dilakukan beberapa tahun lalu, kami mencoba mengestimasi yang dinamakan solid Earth Love Number, gitu ya, yang merupakan parameter yang menunjukkan seberapa apa ya istilahnya lenturnya begitu ya bumi terhadap external forces di sini, misalnya terutama gaya gravitasi dari bulan dan matahari begitu ya. Nah, di sini didapat hasil yang itu eh, baik begitu ya dan cukup ya bahkan in agreement begitu ya dengan teori yang merupakan konvensi ya. Lalu selanjutnya VLBI juga dapat digunakan untuk menentukan ini namakan Earth Dynamical Ellipticity atau elliptisitas bumi, karena kita tahu bumi itu tidak bulat mur apa ya bulat sempurna begitu ya, dia agak lonjong begitu. Nah, dia apa istilahnya oblate. Nah, tingkat keobletan itu bisa ditentukan oleh VLBI. Nah, di sini kami coba menentukan, dan sebenarnya VLBI ini merupakan eh, apa ya mungkin hasil yang didapat VLBI ini bisa dikatakan sangat akurat begitu ya dibandingkan teknik-teknik lain, dan sering digunakan untuk orang-orang geofisika begitu ya, karena parameter ini konstan parameter yang penting ya untuk geofisika atau geodesi begitu ya. Jadi perlu dilakukan pengukuran secara terus-menerus ya. Nah, VLBI juga selain menentukan tadi ya nilai dari HD atau ellipticity tadi, kita juga bisa menggunakan VLBI untuk melihat variasi dari HD ya. Jadi HD ini bervariasi begitu ya, yang diakibatkan oleh aktivitas di bumi, terutama terkait dengan post glacial rebound dan juga ice age period ya. Jadi ada hubungan dengan hal tersebut. Nah, ini kita coba juga komparasikan dengan hasil dari SLR, Satellite Laser Ranging, dan kita menemukan hasil yang match begitu ya antara VLBI dan SLR. Untuk di sini sebenarnya bukan HD tapi kita konversi ke J2 atau second order dynamical form factor ya. Oke, terakhir akan dibahas bagaimana VLBI itu dapat berkontribusi juga dalam penentuan gerak lempeng tektonik dan juga terrestrial reference frame gitu ya. Nah, tadi kita sudah membahas celestial reference frame gitu ya, yang berkaitan dengan penentuan posisi objek langit. Nah,
di bumi juga sama. Jadi ketika kita ingin menentukan posisi sebuah objek di permukaan bumi, begitu ya, kita membutuhkan yang dinamakan terrestrial reference frame. Karena kan tetap kita butuh kerangka referensi, begitu ya. Nah, TRF ini berbeda dengan CRF. CRF itu dia inersial, sementara TRF ini dia berotasi, sering berotasinya bumi itu sendiri ya. Nah, TRF ini itu menggunakan banyak space geodetic teknik ya untuk menentukan TRF ini, termasuk salah satunya VLBI. Nah, ini salah satunya ya. ITRF ini ditentukan dengan cara mengkombinasikan eh, posisi dari setiap station ya dalam bentuk time series begitu ya. Jadi dia stacking gitu ya untuk nanti menghasilkan yang dinamakan global position dan global velocity ya. Jadi seperti contohnya gambar dari global velocity. Nah, di komunitas internasional sendiri, komunitas geodesi begitu ya, mereka biasanya mengadopsi yang dinamakan International Terrestrial Reference Frame. Jadi ini adalah versi apa ya, Terrestrial Reference Frame yang diadopsi secara internasional begitu ya, yang direalisasikan oleh grup di Prancis ya. Nah, jadi di sini terlihat bagaimana VLBI begitu ya, nih ya. Jadi salah satu teknik yang itu berkontribusi di ATRF tersebut, dan ini adalah eh, velocity map begitu ya dari ATRF tersebut. Jadi di sini kita bisa terlihat bagaimana tectonic motion ya dari setiap lempeng tektonik ini ya bergerak ya. Seperti itu. Nah, karena tadi ITRF ini berguna untuk menentukan posisi objek begitu ya. Nah, VLBI itu sendiri merupakan teknik yang itu memiliki tingkat presisi yang sangat tinggi ya, sebagaimana tadi telah disinggung juga oleh Pak Taufik. Jadi tingkat presisinya itu sangat tinggi, akurasinya begitu ya, bahkan sampai orde submilimeter. Nah, sehingga VLBI ini sangat sensitif terhadap earthquake atau gempa bumi ya. Di sini adalah contoh bagaimana stasiun Tsukuba, teleskop Tsukuba di Jepang ini terpengaruh oleh earthquake atau earthquake. Jadi di sini terlihat ada jam begitu ya di eh, posisi dia ke arah timur begitu ya. Jadi terlihat ada jam di sini. Dan kita lihat di daerah Indonesia sendiri di sini tuh kita ya dipenuhi dengan lempeng tektonik ya yang major di sini ya. Jadi tentu VLBI ini akan memiliki banyak manfaat ya untuk memonitor gerak lempeng tektonik tersebut. Nah, untuk studi tahun lalu kami mencoba untuk menganalisis bagaimana VLBI dapat digunakan untuk memonitor Asia Pacific Plates begitu ya. Dulu pernah ada yang melakukan hal yang sama 2001 ya, tahun 2001 jadi sudah sangat lama sekali. Nah kita coba revisit begitu ya studi itu dengan data yang terbaru dan kita komparasikan juga dengan model geologi di sini level 1A dan dihasilkan hasil yang eh, cukup baik ya. Lalu ya bersama mahasiswa bimbingan Pak Taufik juga, kami juga mencoba menganalisis bagaimana pergerakan lempeng Australia Afrika ya dari data-data VLBI dan kami juga mengkomparasikan dengan model geologi Morvel dan didapat hasil yang baik ya, kita bisa mendapatkan informasi dari VLBI tersebut. Nah, lalu selanjutnya bisa juga dilihat misalnya bagaimana posisi dari stasiun-stasiun VLB tersebut terhadap waktu. Nah, kita terlihat di sini misalnya ini adalah ke arah atas gitu, up, north, ini east gitu ya. Kita melihat misalnya di sini di teleskop Hobart ini di daerah northnya itu dia itu semakin bergerak ke arah north gitu ya kurang lebih ya. Jadi ada tren gitu. Ini juga sama Koke yang arah east-nya tuh dia semakin berkurang, berarti dia bergerak ke arah west. Session juga sama, dia bergerak ke arah east. Jadi ada tren begitu ya, tren pergerakan. Dan pergerakan ini tentu diakibatkan aktivitas apa istilahnya crustal motion ya, pergerakan lempeng. Nah, di sini kalau kita coba lihat frekuensinya begitu ya, apa ya istilahnya, spektrumnya, kita lihat tidak ada spektrum yang dominan ya. Jadi memang yang paling mendominasi itu adalah gerak lempeng tektonik itu sendiri ya. Nah ini juga sama,
Ini adalah kalau tadi station kita coba melihat panjang baseline, jadi jarak antara dua station, misalnya ini Koke Urumqi begitu ya, kita lihat ada penurunan begitu ya, jadi eh, ini relatif terhadap titik ini ya, relatif dalam data pertama ya, jadi ada dia semakin mendekat gitu ya si jaraknya, dan ini juga sama Koke Hobart dan Koke Sisson seperti itu ya, jadi mirip gitu. Nah, ini tentu berkaitan dengan pergerakan lempeng juga ya. Jadi bagaimana di sini kita melihat lempeng di mana Koke itu berada dan lempeng di mana Urumqi itu berada saling berdekatan. Gitu ya. Bisa dianalisis seperti itu. Ya, mungkin terakhir kesimpulan gitu ya. Jadi VLBI termasuk Vigos ini memiliki banyak aplikasi di bidang astronomi dan juga disiplin ilmu lainnya ya. Di sini sudah dipaparkan terkait pengukuran posisi AGN menggunakan VLBI dan dapat digunakan untuk realisasi SRF. Lalu terkait monitoring juga variasi rotasi bumi, kita juga bisa menggunakan VLBI untuk itu. Dan juga terakhir terkait dengan gerak lempeng tektonik, kita juga bisa menggunakan VLBI untuk memonitor gerak lempeng tektonik tersebut. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Pak Ibnu. Oke, eh, ya. Oke, pertanyaan? Makasih. Tiga pertanyaan pendek ya. Tadi disebutkan VLBI ini untuk bisa mendeteksi terkait presisi dan notasi. Apakah ini yang tadi pagi disebutkan oleh Pak Taufik terkait dengan penentuan UT1? Kemudian yang kedua, yang terakhir ya, terkait dengan deteksi gerak lempeng. Karena Pulau Jawa ini bagian dari lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia menyusup dari bawah. Apakah cukup dengan VLBI atau Vigos ya, Vigos di eh, Lembang itu mewakili pergerakan lempeng di Pulau Jawa gitu. Eh, apakah sebut saja nanti untuk mendeteksi lempeng Eurasia sebelah timur itu perlu VLBI atau cukup VLBI yang ada di Vigos Lembang ini? Pertanyaan ketiga ini sekaligus pertanyaan yang terkait apa Cina berkepentingan VLBI ini untuk mendeteksi atau men-track ya rover dalam program Chang'e ya. Itu apakah rover tersebut sebagai radio source sehingga tertangkap ini atau dengan cara lain? Makasih. Ya, mungkin langsung dijawab mungkin ya. Terima kasih Pak Thomas atas pertanyaannya. Terkait pertanyaan pertama tadi UT1 ya. Betul, untuk Earth Orientation Parameter itu sendiri ada tiga elemen gitu ya. Yang pertama itu presesi notasi, yang itu menggambarkan bagaimana posisi dari sumbu rotasi bumi relatif terhadap ICRF. Lalu ada yang dinamakan polar motion, yang itu mendeskripsikan posisi dari sumbu rotasi bumi relatif terhadap ITRF. Nah, yang terakhir itu adalah UT1 yang menggambarkan kecepatan dari rotasi bumi itu sendiri. Dan betul UT1 ini adalah apa ya? EOP yang itu bisa dibilang hanya bisa ditentukan oleh VLBI dengan tingkat akurasi yang tinggi gitu ya. Karena memang VLBI ini dia itu terletak di bumi begitu ya, dia terletak di bumi sehingga dia bisa menghitung itu. Ada teknik lain seperti GNSS misalnya, DORIS, lalu SLR, semuanya itu apa ya istilahnya, dia itu relatif terhadap sesuatu yang itu tidak terletak di bumi ya, kayak GNSS misalnya dia ada satelitnya di luar gitu ya, sehingga sulit untuk menentukan UT1. Sehingga VLB itu menjadi satu-satunya teknik yang bisa menentukan UT1 secara akurat. Nah, lalu yang kedua terkait dengan lempeng tektonik, apakah satu Vigo station saja cukup? Nah, karena kita berbicara interferometri begitu ya, dengan teleskop-teleskop lain yang terletak ya pasti di lempeng tektonik yang berbeda begitu ya.
Dengan teleskop Vigos tentu kita bisa menentukan pergerakan lempeng seperti tadi ya, lempeng Eurasia tadi ya. Nah, terkait dengan akurasinya, nah itu mungkin hal yang lain karena kita biasanya tidak hanya berbicara VLBI saja. Ketika kita berbicara pergerakan lempeng, kita terutama akan didominasi oleh data-data GNSS biasanya. Dan biasanya VLBI ini nanti akan digabungkan dengan GNSS untuk mendapatkan tingkat akurasi yang lebih tinggi lagi. Biasanya seperti itu, Pak. Nah, lalu terkait dengan pertanyaan ketiga, tadi tentang rover ya, oh iya maaf, maaf. Eh, terkait dengan rover, nah biasanya itu sejauh yang saya ketahui, mereka itu akan mengirimkan sinyal ya, sinyal ke bumi dengan frekuensi tertentu. Nah, betul, setahu saya itu seperti itu. Mungkin itu ya. Nah, sinyalnya itu nanti akan diterima oleh beberapa teleskop yang berbeda. Nah, cuman mungkin yang menjadi kompleksitasnya itu sinyalnya itu bukan plane wave seperti quasar ya. Nah, itu menjadi kompleksitas tersendiri. Jadi treatmentnya itu berbeda dengan software-software Vigos atau VLBI kebanyakan ya, yang itu treatment secara plane wave. Mungkin seperti itu sih. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi kalau ada. Ya, silakan di belakang. Terima kasih Bu Hesti, Mas Ibnu. Tadi sempat disinggung bahwa posisi kuasar yang harusnya diam, fix, sekalipun diamati dalam satu panjang gelombang yang sama selama kurun waktu tertentu tetap mengalami perubahan. Nah, yang saya bingung tadi ada dua penjelasan untuk itu yang agak bertolak belakang. Karena lempeng bumi yang bergerak atau karena ada proses fisik di kuasarnya yang belum kita pahami. Itu saja. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Arya atas pertanyaannya. Ya, betul. Terkait dengan kuasar, posisi kuasar itu di diobservasi relatif terhadap ICRF, International Celestial Reference Frame. Jadi pergerakan itu, yang pergerakan perubahan posisi tadi ya, itu tuh adalah relatif terhadap ICRF. Ya, di sisi lain, Vigos, posisi teleskop Vigos itu diukur relatif terhadap ITRF, gitu ya, ITRF. Nah, jadi kedua hal ini tuh diukur relatif terhadap eh, kerangka referensi yang berbeda. Nah, bagaimana kita bisa memastikan itu adalah pergerakan station, yang itu adalah pergerakan source, begitu ya, bukan stationnya yang bergerak. Nah, tentu kita bisa melakukan itu karena tadi ya ada modeling ya, modeling dan kita melakukan eh, estimasi per parameter, begitu ya. Jadi nilai dari setiap parameter itu unik yang menggunakan least square adjustment itu tadi, tekniknya seperti itu. Dan dari sana bisa terlihat karena memang dua kerangka referensinya itu yang berbeda, begitu ya. Kita bisa mengkategorisasikan ini pergerakan yang dihasilkan memang oleh posisi benda langit, langsung yang lain adalah pergerakan yang dihasilkan oleh uh, station VLB itu sendiri. Setahu saya seperti itu, Pak. Jadi ada memang mungkin ribuan parameter yang diestimasi nanti ya. Dan itu karena data kita juga banyak, jutaan gitu ya. Nanti kita akan mendapatkan solusi yang unik dari least square itu tadi ya.